Memang, dengan diberikan kelonggaran PPKM tentu, masyarakat akan melakukan mudik dan berarti ada mobilisasi yang cukup besar. Untuk mobilisasi ini tentu diperlukan, kendaraan dan tentu ini berdampak positif terhadap industri komponen otomotif. Di samping itu, pada Q1 ini seperti kita ketahui ada pada bulan April ini ada kenaikan PPN, banyak juga distributor melakukan pembelian inventory untuk stok mereka, sehingga memang Mmm. pada Q1 khususnya meningkat sangat signifikan. Berarti sebelum adanya, pelonggaran PPKM ini dari sisi permintaan atau pertumbuhan pun juga sudah mulai positif ya Pak, kalau dari suku cadang, industri suku cadang? Ya benar, dimulai dari Q1 ini sudah sangat, baik dan juga sebetulnya sudah dimulai dari, tahun lalu, dari tahun-tahun 2021, sangat baik. Oke. Kalau dari sisi, kenaikannya Pak, persentase kenaikannya, kita kita bicara persentase kenaikannya ketika sudah ada perbaikan di tahun 2021 sampai dengan Q1 ini. Seperti, berapa persenkah begitu ya kenaikannya? Apakah level pandemi ini sudah tersentuh, level-level sebelum pandemi, Pak Ang? Ya untuk pasar domestik, Q1 ini saya lihat untuk domestik meningkat, hampir 30%, jadi sangat baik sekali untuk Q1 tahun 2022 ini. Oke, pasar domestik ya, didominasi oleh pasar domestik. Kalau permintaan terbesar lebih banyak dari produsen, mobil atau dari retail, Pak Ang? Ya, kedua-duanya permintaan cukup baik. Kalau untuk produsen tentu karena juga, kebijakan pemerintah, di mana ada insentif, PPNBM sebelumnya. Sedangkan memang kalau untuk, retail atau aftermarket memang, demand market cukup, tinggi, mengingat memang, untuk, pandemi ini sudah mulai reda, sehingga mobilitas masyarakat semakin tinggi. Kita lihat di jalan-jalan juga sudah mulai ramai dan macet kembali. Gambaran tadi kan kalau dibilang, Pak Ang, dominasinya lebih ke pasar domestik secara keseluruhan ya. Kalau dari ekspor atau mungkin pasar luar sendiri seperti apa Pak gambarannya, view di, tahun 2021 sampai dengan, di kuartal 1 2022 ini nih, Pak Ang? Baik, kebetulan perseroan ini lebih, fokus ke ekspor, kita hampir 70% ekspor, dan pasar ekspor ini sangat baik, dari tahun lalu juga sangat berkembang, bertumbuh sangat cepat. Kemudian untuk, market yang paling baik itu di Asia dan Middle East. Kemudian, pada tahun ini pasar Amerika juga sudah kembali membaik karena masalah untuk kontainer sudah mulai bisa diatasi. Pasar Australia juga sangat baik. Mungkin yang agak kurang adalah Eropa, terutama Rusia, karena mengingat kita tahu ada masalah politik di sana, seperti itu. Mhm. Kalau untuk Rusia sejauh ini seberapa besar sih Pak, pasar, kurang lebih sebelum, pandemi, kemudian ketika masa pandemi dan sekarang nih lagi ada ketegangan yang terjadi di, Rusia ini. Kalau untuk Rusia sendiri seperti apa sih Pak? Iya, pada saat, pandemi memang awal tahun 2020 itu sangat turun cukup signifikan, tapi sudah recovery pada tahun 2021. Tapi kita lihat sejak awal tahun ini, terutama di bulan lalu, di bulan Maret sejak perang memang kita juga mengalami kesulitan karena juga terjadi embargo, kita juga tidak bisa mengirimkan barang ke sana, ke Rusia, seperti itu. Secara keseluruhan apakah memang ekspor ke Rusia ini memang di-stop atau mungkin ada, beberapa celah mungkin yang bisa dimanfaatkan begitu Pak Ang? Ya, sementara, kami stop, kami sedang mencari, jalan yang lebih baik karena, bahkan ada satu lot kontainer kami yang tertahan di Korea karena tidak bisa dikirim lanjut ke Rusia gitu. Karena memang barang itu dikirim sebelum embargo. Jadi Mhm, sekarang, mhm. ya ada di Korea dan harus dikirim balik ke Indonesia, ya. Sebenarnya kalau dilihat dari total kontribusi, Rusia sendiri berapa persen sih Pak, serapan pasar di sana juga Pak? Ya, kontribusinya ya cukup besar, Rusia itu hampir, mendekati 10% dari total ekspor kita.